Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Van Rizko akan mereview jurnal referensi dari tugas saya pada bagian abstraknya. Selamat menyaksikan. Ya, langsung saja kita pada bagian referensi pertama. Sebelumnya, abstrak adalah suatu bentuk mini dari sebuah artikel atau sebuah tulisan di mana di dalamnya itu harus mengandung pembukaan, masalah atau tujuan, materi dan metode, kemudian hasil serta kesimpulan. Di sini pada referensi pertama, bagian abstraknya bisa kita baca sama-sama pada paragraf pertama. Di sini penulis menuliskan tujuan penelitian. Bisa kita baca sama-sama. Tujuan penelitian ini adalah kegiatan untuk mengetahui penetapan jumlah produksi. Dari sini sudah kita ketahui bahwa paragraf pertama berisi tujuan dari penelitian ini. Kemudian pada paragraf kedua di sini penulisnya menuliskan bagian materi atau metode dari penelitian yang dilakukannya. Bisa kita baca sama-sama. Di sini penulis juga menuliskan metode atau cara mengumpulkan sumber data, yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian penulis juga menuliskan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Bisa kita lihat sama-sama. Kemudian pada paragraf ketiga, di sini saya melihat penulis sudah menuliskan hasil sekaligus kesimpulan dari artikel yang ia buat. Di sini dapat kita baca sama-sama di mana dia menuliskan hasilnya. Kemudian pada kalimat terakhir dia menuliskan kesimpulan dari artikel yang dia buat. Berdasarkan review yang saya lakukan pada abstrak untuk referensi pertama ini sudah jelas dan sudah lengkap, di mana telah memuat tujuan, materi, metode, hasil dan kesimpulan. Ya, langsung saja kita ke bagian referensi yang kedua. Di sini judulnya perencanaan produksi produk kecap dan saus pada CV Vanijaya. Pada referensi ini dapat kita baca sama-sama. Pada bagian abstraknya ini ditulis dalam satu paragraf. Namun dalam satu paragraf ini penulis sudah mencantumkan mulai dari pembukaan yang dimana pada kalimat pertama itu ada pembukaan. Kemudian kalimat kedua dia menjelaskan metode penelitian. Kemudian kalimat ketiga dia menjelaskan tujuan atau permasalahan yang ada. Kemudian dia di sini juga menjelaskan lokasi dari penelitian ini dilakukan serta waktu juga dia cantumkan dalam abstrak ini. Kemudian di sini dia juga menuliskan hasil dari penelitiannya. Kemudian dia juga menuliskan kesimpulan pada kalimat terakhirnya, disertai dengan saran yang ia berikan. Dari review yang saya lakukan, sini kita dapat melihat sama bahwa abstrak yang ia tulis ini sudah lengkap, jelas dan padat serta singkat. Kemudian untuk kata-kata yang digunakan ini tidak bertele-tele, jadi mudah untuk dipahami. Ya, langsung saja kita pada referensi yang ketiga. Di sini adalah penentuan jumlah produksi dan strategi pemasaran produk pakaian wanita pada IKM Rahmat di Jakarta. Di sini dapat kita lihat penulis menuliskan abstraknya dalam dua paragraf. Di mana pada paragraf pertama di sini pada kalimat pertama ini menjelaskan pembukaan dari artikel yang ia buat. Kemudian di sini juga menjelaskan permasalahan atau tujuan yang ada pada artikel yang ia buat di paragraf pertama. Di sini juga dijelaskan cara atau
metode yang dilakukan pada penelitian ini. Pada paragraf kedua, di sini penulis sudah menuliskan hasil, yaitu pada kalimat pertama dia sudah menuliskan hasil dari penelitian yang ia lakukan. Kemudian dia juga menuliskan strategi dari penelitian ini. Selanjutnya, pada kalimat selanjutnya dia menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang ia lakukan. Pada bagian abstrak referensi ketiga ini sudah jelas dan sudah lengkap karena sudah memuat semua komponen dari abstrak. Selanjutnya itu ada referensi keempat. Di sini judulnya perencanaan optimasi produksi produk freezer dan suscase di PT FVS. Untuk bagian abstraknya bisa kita lihat dan kita baca sama-sama. Di sini dia hanya memuat satu paragraf saja, di mana pada kalimat pertama di sini dia menjelaskan pendahuluan atau permasalahan serta tujuan yang ada pada artikel ini. Dari abstrak ini, di sini saya melihat sudah jelas di mana di dalamnya sudah terdapat pembukaan, kemudian permasalahan, tujuan dapat kita baca sama-sama di sana, kemudian metode yang dilakukan pada penelitian itu. Di sini juga dituliskan hasilnya, kemudian pada kalimat terakhir di sini dituliskan kesimpulannya. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dan saya review dari abstrak keempat referensi yang ada. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.